Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dari Loji Gandrung di sana. Sudah ada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Widi, selamat pagi. Bisa dijelaskan apakah iring-iringan saat ini sudah sampai di Loji Gandrung? Bisa digambarkan kepada kami? Ya, Yan dan saudara, memang sampai saat ini kami masih menunggu rombongan atau iring-iringan pembawa jenazah dari Sinuhun Pakubuwono ke-13. Dan sampai saat ini belum sampai di Loji Gandrung di Rumah Dinas Wali Kota Surakarta. Sementara di sini juga sudah terlihat banyak sekali warga yang menanti datangnya kereta jenazah dari Sinuhun Pakubuwono ke-13 tersebut. Mereka sudah datang ke sini sejak tadi untuk menyaksikan rombongan atau iring-iringan di mana nanti akan dilakukan pemindahan dari kereta jenazah menuju ke mobil ambulans yang akan membawa jenazah tersebut hingga ke pemakaman Raja-Raja di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sampai saat ini rombongan masih berjalan menuju ke Loji Gandrung. Hanya saja kami tidak bisa melihat terlalu jauh, ya, karena memang massa di sini sudah begitu banyak. Jalan sudah tidak bisa lagi terlihat sepenuhnya oleh kami dari tempat saya saat ini. Dan ini kalau saya bisa gambarkan situasi di sekitar saya bercampur, ada yang tua, ada yang muda, ada pelajar juga dari anak-anak yang memang menanti dari rombongan Sinuhun Pakubuwono ke-13 ini untuk sampai di Loji Gandrung. Demikian, Yan. Widi, nantinya berapa lama jenazah dari Raja Surakarta Pakubuwono ke-13 ini akan transit begitu berada di Loji Gandrung hingga akhirnya diberangkatkan ke Imogiri? Ya, dari informasi yang kami terima kemarin, memang tidak ada prosesi lagi di Loji Gandrung ini. Jadi hanya pemindahan saja dari kereta jenazah menuju ke mobil jenazah atau mobil ambulans yang akan membawa ke Imogiri. Jadi nanti mungkin di sini kurang lebih antara 10 hingga 15 menit sebelum nantinya rombongan akan kembali beranjak menuju ke pemakaman Imogiri di Bantul. Hanya saja tadi kami sempat melihat beberapa Forkompinda Kota Surakarta sudah menunggu di sini. Dan nantinya akan dilakukan serah terima singkat saja dari kereta jenazah menuju ke mobil jenazah tersebut tanpa ada prosesi-prosesi seperti yang dilakukan di keraton tadi pagi. Demikian. Ya, kalau saya lihat di belakang Anda, Widi, banyak sekali warga begitu yang berkerumun. Akan seperti apa pengamanannya di sana ketika iring-iringan tiba? Ya, kalau dilihat di sini memang petugas sudah menyiapkan rute yang melewati jalur kontraflow dari Batik Solo Trans, di mana ini di sisi selatan dari Slamet Riyadi sudah dikosongkan untuk nantinya dipakai rombongan, mengingat rombongan melintas secara kontraflow atau melawan arus. Dan pengamanan dilakukan oleh tim gabungan dari TNI Polri dan juga Dinas Perhubungan yang dibantu oleh sejumlah organisasi masyarakat di sekitar Loji Gandrung dan Slamet Riyadi. Masyarakat di sini bisa berbaur, tapi mereka tetap diminta untuk menjaga jarak agar tidak terlalu dekat atau tidak terlalu masuk ke jalur yang akan dilalui rombongan pembawa jenazah dari Sinuhun Pakubuwono ke-13. Sementara untuk di Loji Gandrung sendiri tidak terlihat pengamanan ketat atau mencolok, hanya saja beberapa petugas berjaga di pintu masuk dan mengarahkan warga untuk tidak menutupi jalur yang akan digunakan rombongan untuk masuk ke Loji Gandrung ini. Yan. Ya, Widi, artinya ini di Jalan Slamet Riyadi di sekitar Loji Gandrung jalan ditutup total begitu ya. Adakah kendaraan diarahkan ke jalur alternatif lain begitu? Ya, untuk penutupan jalan tidak dilakukan di sini, ya, karena memang situasional saja. Jadi jalur Slamet Riyadi tetap dibuka, hanya saja kontraflow yang selama ini digunakan untuk Batik Solo Trans sudah disiapkan untuk nantinya rombongan melintas. Jadi nanti situasional penutupan kontraflow-nya, apabila rombongan sudah mulai masuk ke jalur dari Batik Solo Trans, maka operasional Batik Solo Trans dan juga kereta api Batara Krishna berhenti dulu sementara, hingga nanti rombongan berpindah atau sampai di Loji Gandrung ini. Sementara untuk Jalan Slamet Riyadi dan jalan-jalan yang lain tidak ada penutupan. Jadi sifatnya memang situasional, saat rombongan melintas saja ditutup dan tidak ada pengalihan arus kemana-mana, sehingga sampai saat ini pun lalu lintas masih berjalan normal walaupun sedikit padat merayap. Dan untuk warga yang hendak menuju ke arah Balai Kota melewati depan Loji Gandrung memang disarankan untuk memilih jalur-jalur lain, bisa melewati selatan ataupun utara untuk menghindari penumpukan kendaraan di depan Loji Gandrung ataupun di sepanjang jalur yang dilalui oleh rombongan pembawa jenazah dari Sinuhun Pakubuwono ke-13. Demikian ya.
Ya Widi, bagaimana kemudian dengan estimasi perjalanan begitu? Kita berbicara terkait dengan teknis nantinya pemberangkatan dari jenazah Raja Surakarta Pakubuwono ke-13 menuju ke makam Imogiri di Yogyakarta. Seperti apa secara teknis ini akan dilakukan begitu? Butuh waktu berapa lama perjalanan dari Loji Gandrung menuju ke Imogiri? Dan apakah mobil jenazah juga sudah bersiap di sana? Ya, untuk mobil jenazah sendiri memang sudah disiagakan di sekitar Loji Gandrung untuk nantinya akan disiapkan pada saat rombongan sudah mendekati di Loji Gandrung ini. Sementara untuk pemberangkatan nanti akan diatur oleh kepolisian yang sudah menyiapkan jalur-jalur, dan nantinya rombongan akan langsung berangkat ke Imogiri melalui jalur Slamet Riyadi ini melalui jalan arteri Solo Jogja, dan estimasi kami memperkirakan waktu tempuh apabila dengan pengawalan dan juga besar panjangnya rombongan mungkin antara 1,5 hingga 2 jam itu jalur paling cepat sampai di pemakaman Imogiri, karena mengingat jarak yang cukup jauh dari kota Solo ini untuk menuju ke Imogiri, dan jalan-jalan yang dilewati memang berpotensi ada kemacetan. Artinya karena tidak ada penutupan total, maka penutupan situasional tidak bisa dihindarkan jika memang ada penumpukan kendaraan, seperti misalnya di wilayah Kabupaten Klaten sendiri atau saat masuk ke Jogja melalui Kalasan hingga nanti jalan layang di Janti itu berpotensi untuk adanya sedikit mungkin rombongan tersendat. Tapi dengan pengawalan dari kepolisian, kami pikir 1,5 hingga 2 jam tersebut adalah waktu yang sangat mungkin ditempuh oleh rombongan dari Loji Gandrung ini hingga menuju ke Imogiri. Dan kami lihat di sekitar Loji Gandrung juga sudah disiapkan sejumlah bis yang nantinya akan mengangkat atau mengangkut para pelayat dan juga keluarga atau kerabat ataupun dari Forkompinda yang akan berangkat ke Imogiri. Jadi bisa diperkirakan sendiri nanti bahwa rombongan ini akan cukup panjang, mengingat dari keraton sendiri ada cukup banyak kerabat dan juga abdi dalam yang akan ikut dengan rombongan di Loji Gandrung ini. Yan. Widi, saya lihat di belakang Anda ada sejumlah siswa begitu yang ada di sekitar Loji Gandrung. Apakah para siswa ini memang diizinkan oleh pihak sekolah untuk paling tidak mengantarkan untuk terakhir kalinya Raja Surakarta Pakubuwono ke-13? Apakah proses belajar dihentikan untuk sementara atau seperti apa? Ya, kami memang dari tadi sudah melihat sejumlah siswa dari berbagai sekolah, mulai dari SD hingga SMA, sudah berada di sini. Dan memang mereka diizinkan, artinya diizinkan, diarahkan untuk melepas kepergian Raja Keraton Kasunanan ini. Dan seperti di samping saya ini ada siswa dari mana ini, Dek? SMA 2 Surakarta. Oke, ini memang sengaja datang ke sini atau diarahkan guru atau gimana? Iya, jadi kita diminta dari Kedinasan Kota Surakarta untuk mendatangi di Loji Gandrung ini untuk menyambut kedatangan dari jenazah Sinuwun gitu. Terus dari sekolah apa yang disampaikan untuk kalian di tempat ini? Kalau dari sekolah sendiri tadi ada permintaan yang langsung dari kesiswaan, yaitu untuk mengirimkan beberapa perwakilan sekolah untuk mendatangi Loji Gandrung menyambut kedatangan dari jenazah Sinuwun. Jadi kita emang diminta untuk mewakilkan sekolah seperti itu. Ya, demikian yang disampaikan oleh para siswa yang ada di sini. Memang mereka diarahkan oleh sekolah untuk melepas jenazah dari Sinuwun Pakubuwono ke-13 untuk menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dan selain dari SMA 2 yang ada di samping saya ini, ada banyak lagi di sebelah kanan kiri saya dari berbagai sekolah, baik SMA, SMP, SD, di sekitar atau di wilayah kota Solo ini yang memang menyiapkan siswanya untuk melepas rombongan atau melepas jenazah Pakubuwono ke-13 menuju ke Imogiri. Yan, kembali ke Anda. Ya Widi, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa di sana juga ada bus begitu yang dipersiapkan untuk mengantarkan ke Imogiri begitu. Berapa banyak bus yang disiapkan dan siapa saja yang nantinya akan berada di dalam bus tersebut? Apakah bebas begitu warga Solo untuk ikut dalam bus yang akan mengantarkan iring-iringan menuju Imogiri nanti? Ataukah memang sudah terdata sebelumnya siapa saja yang boleh ikut atau tidak boleh ikut dalam bus tersebut? Ya, untuk bis yang ada di sekitar Loji Gandrung ini kurang lebih ada 10 unit mungkin, antara bis besar dan juga bis kelas menengah, dan juga ada beberapa mikrobis yang juga disiapkan. Namun untuk penumpangnya siapa saja memang sudah didaftar sebelumnya, baik oleh pemerintah Kota Surakarta ataupun dari pihak Keraton Kasunanan. Mengingat tidak mungkin rombongan ini atau angkutan ini bisa mengangkut warga yang ingin ikut langsung masuk ke dalam. Sebelumnya mereka sudah
ada pendataan. Jadi nanti yang akan berangkat adalah mereka yang seperti Abdi Dalam, Sentono Dalam, dan juga dari pemerintah Kota Surakarta yang mengirimkan rombongan, dan juga dari Forkompinda seperti mungkin dari TNI Polri yang juga akan mengikuti prosesi hingga ke hingga ke Imogiri nanti pada saat pemakaman dari Sinuhun Pakubuwono ke-13. Namun untuk jumlahnya berapa yang akan ikut ke sana kami masih belum mengetahui. Yang pasti tidak semua rombongan yang ikut kirap atau iring-iringan kereta jenazah dari keraton hingga ke Loji Gandrung ini akan bergabung ke Imogiri. Demikian. Baik, jurnalis Kompas TV Widi Nugroho melaporkan langsung dari Loji Gandrung. Nanti kita akan menghubungi Anda kembali untuk mengetahui informasi terkini ketika iring-iringan tiba di sana. Sekali lagi terima kasih Widi. Saudara, jangan